Semangat, puji Tuhan, sekalipun mendung dan kemarin hujan, dan bersyukur hujannya siang sampai sore dan malam saya bisa tidur nyenyak. Puji Tuhan, sehingga ya kalau malam bocor lagi, waduh, luar biasa saudara. Nah, kemarin sudah siap-siap, tapi puji Tuhan, memang doa-doa saudara dan saya didengar sama Tuhan. Sehingga saya melihat pagi hari ini wajahnya seger semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita mau belajar kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, perhatikan, aku tahu apa? Segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan diberi judul loyal dan rela berkorban. Puji nama Tuhan. Saya melihat ada orang Maldives datang. Puji Tuhan. Selamat datang Koh Daniel. Sehat tambah tambun ya. Puji Tuhan. Nyusul bapaknya. Ya saudara, dengan judul loyal dan rela berkorban ini, kalau saudara tahu dan mengerti apa sih loyal itu? Loyal adalah satu kesetiaan. Loyal itu adalah satu kepatuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kesetiaan dan kepatuhan sama Tuhan, itu yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Karena loyal itu sendiri membawa kita sebagai pribadi anak-anaknya itu dilihat sama Tuhan, apakah benar saudara dan saya itu patuh atau setia sama Tuhan. Setia dalam berbagai macam hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan di sini firman Tuhan yang berjudul loyal dan rela berkorban ini, kita tadi sudah membaca bagaimana jemaat yang ada di Efesus ini. Jemaat yang di Efesus ini kita tahu begitu luar biasa kehidupannya. Sehingga selayaknya saudara dan saya
patut meneladani sikap hidup yang dikerjakan pada jemaat yang ada di Efesus ini. Slide selanjutnya dikatakan, meski akhirnya mendapat teguran Tuhan, namun kita bisa belajar bahwa pada awalnya jemaat Efesus ini adalah jemaat yang memiliki loyalitas dan kerelaan berkorban. Dan pagi hari ini kita mau lihat apa sih ciri-ciri yang dimiliki oleh jemaat Efesus itu sendiri. Yang pertama kita melihat ya, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan adalah sebuah hasil dari ujian atau pencobaan yang dihadapi dengan respon yang semestinya harus yang benar. Nah, di sini kita melihat bagaimana jemaat Efesus ini mereka bertekun di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Tuhan memperhitungkan itu sebagai pekerjaan pelayanan di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, jemaat Efesus itu mereka bertekun di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa. Sehingga kita melihat bagaimana jerih lelah mereka, ketekunan mereka itu perlu saudara dan saya teladani. Nah, berbicara dengan jerih lelah ini, ada begitu banyak kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan pasti merasakan bagaimana lelahnya, jerih lelah yang dia kerjakan, yang kita kerjakan. Apalagi hari-hari ini menjelang Natal. Bukan saja di GBI Raja Wali, tetapi di seluruh gereja manapun. Enggak pandang itu mereknya apa, alirannya apa. Saat ini mempersiapkan dengan berjerih lelah yang harus mereka kerjakan. Ada yang tamborin, latihan, ada yang apalagi singer, ada yang musik, ada yang mulmet, semua dalam kesibukan dengan jerih lelah yang ada. Bahkan kalau saudara melihat anak-anak tamborin kita, itu latihannya, waduh, terkadang jam 12, jam 1 itu udah ada di sini saudara. Latihannya berjam-jam. Sampai keringatnya tuh ditaruh di ember di belakang itu. Saking semangatnya. Ini berbicara tentang jerih lelah. Nah, jerih lelah mereka itu tidak mengharapkan upah yang ada, saudara. Tetapi jerih lelah yang dikerjakan itu membuat kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan itu. Amin. Sehingga saya yakin dan saya percaya ketika saudara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan sudah menyediakan upah tersendiri bagi saudara dan saya. Amin. Nah, makanya saudara, apalagi kita melihat gedung kita ini semakin hari semakin semerawut karena belum tertutupnya atap yang di atas itu. Akhirnya apa? Bocor di sana sini. Kemarin untung kita siang-siang itu hujannya siang. Ada di sini jadi banyak tukang. Wah, yang di belakang itu saudara,
Itu ngucur kayak apa itu. Waduh, guru ajak-gerajak. Saya lagi ngitung lagi hitung uang gajian di belakang itu. Ya, dengar suara apa ini, tek-tek gitu. Saya keluar, wah udah hujan deras, saudara. Dan puji Tuhan, saya panggil teriak sama tukang, Pak tukang tolong ambilin asbes supaya airnya tuh nggak ke sini. Tukang masih ada di atas semua, saudara. Ngadem ngiyup karena kehujanan. Dan puji Tuhan, ruangan kita tetap nyaman, nggak ada apa-apa, puji Tuhan. Sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Khawatir ya, ini ada bocor ini, takutnya kena ini, meleduk. Ya, tapi Tuhan begitu baik sehingga ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Amin. Itu karena apa? Jerih lelah dari saudara-saudara semua. Jerih lelah bukan ditunjukkan hanya dengan kekuatan kita, bukan dengan tenaga kita. Tetapi saya yakin saudara di rumah masing-masing berdoa itu adalah satu jerih lelah. Untuk supaya apa? Supaya hujannya itu enggak turun pada saat yang tidak kita inginkan, saudara. Jangan sampai malam-malam mungkin jam 1, jam 12 hujan deras. Wah, saya tadi pagi udah, waduh ini gimana nanti pagi ya. Tapi puji Tuhan kita boleh bangun. Begitu saya bangun, waduh langsung istri saya barusan WA. Gimana, bocor enggak? Enggak, puji Tuhan. Cuman rembesan aja. Nah, itu adalah satu jerih lelah yang saudara dan saya lakukan. Sehingga jerih lelah yang saudara lakukan ini membuat saudara dan saya diberikan sesuatu kemampuan sama Tuhan dan bahkan upah tersendiri. Nah, di tengah-tengah jerih lelah dan ketekunan itu, jemaat Efesus ini mereka melakukannya dengan penuh setia. Sehingga jerih lelah kita di dalam pelayanan akan membawa kita sebagai orang-orang yang tekun dan setia. Asalkan kita tidak mudah menyerah di tengah jalan. Saudara, jemaat Efesus ini yang loyal dan rela berkorban ini, mereka itu dengan tekun dan setia melakukan segala sesuatunya, tidak menyerah di tengah jalan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan baru menghadapi segala sesuatu, kita undur di hadapan Tuhan. Enggak mau melayani karena saya disinggung, karena saya dimarahin. Orang kalau dimarahin itu pasti punya kesalahan, saudara. Enggak ada ujuk-ujuk orang yang enggak punya kesalahan dimarahin. Dimarahin bukan berarti benci, saudara. Dimarahin itu menunjukkan kesalahannya supaya tidak diulang lagi. Nah, kalau diulang lagi namanya, nah itu bahasa Ibraninya ndablek. Nah, kalau sudah ndablek, apa yang didapati? Kena semprot. Harus kita terima. Nah, saya kalau dimarahin sama Om John, kalau saya salah, saya diem, saya minta maaf, saudara. Karena apa? Saya salah. Nah, kalau sudah tahu salah, berengkele, wah ya udah. Amsyong. Amsyong itu apa? Itu bahasanya Pak Diki. Amsyong itu apa, Pak? Puji nama Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita harus loyal dan rela berkorban. Di dalam apa? Di dalam jerih lelah dan ketekunan saudara ini membuat pelayan kita ini semakin hari diberkati sama Tuhan. Amin. Kemudian ciri daripada jemaat daripada Efesus ini ketika dia loyal dan rela berkorban dalam segala yang dilakukannya
adalah jemaat Efesus ini. Yang kedua, dia perhatian terhadap ajaran. Nah, jemaat Efesus ini, kalau kita tadi baca di dalam ayat yang kedua bagian B, di sana dikatakan, kalau enggak langsung aja ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Nah, ini bagian B. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Jadi ciri jemaat Efesus ini, mereka selalu perhatian terhadap ajaran. Nah, jemaat Efesus ini sangat memperhatikan makanan rohani yang mereka dapatkan. Karena itu mereka mempertimbangkan betul siapa yang mengajar mereka. Nah, ini patut kita waspadai, saudara, hari-hari yang ada ini. Di mana jemaat Efesus ini melihat mereka yang mengaku rasul tidak langsung diberikan kesempatan, tetapi mereka cek lebih dahulu dan dibuktikan terlebih dahulu apakah mereka benar apa yang mereka ajarkan ini boleh membangun pertumbuhan jemaat yang ada, atau justru mereka menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata jemaat di Efesus menemukan bahwa orang-orang jahat itu mengaku dirinya rasul, ternyata dia adalah pendusta. Nah, saudara, di tengah-tengah zaman teknologi yang semakin luar biasa ini, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan jemaat-jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Ada begitu banyak jemaat di antara kita, bahkan ada yang undur dan sampai hari ini mereka belum datang kepada Tuhan. Kasih mula-mula yang seperti jemaat Efesus pernah ditunjukkan kepadanya, makanya Tuhan menegurnya. Itu sebabnya ketika kita memperhatikan YouTube yang ada ini, saudara, perlu diwaspadai. Nah, kemarin Bapak Pendeta yang dari Jogja, Pak Anggerito, bersaksi bagaimana situasi dan kondisi pada waktu COVID. Dan mereka, jemaat yang ada ini tidak bisa beribadah secara onsite, tetapi secara online. Nah, dan jemaat ini menggebu-gebu, mereka bersyukur, mereka bahagia, senang melihat tayangan di YouTube yang ada itu dengan sorak-sorai, dengan pujian dan firman yang begitu luar biasa. Ketika setelah COVID selesai dan jemaat ini ingin bertemu dan kebetulan bertemu dengan idolanya di YouTube, ternyata apa? Kecewa. Oh, kok begitu ya pendetanya? Nah, ini yang harus saudara dan saya renungkan baik-baik, saudara. Seperti yang dilakukan oleh jemaat di Efesus ini. Harus memperhatikan makanan rohani yang dapat mengenyangkan tubuh jiwa roh saudara untuk semakin melekat bersama dengan Tuhan. Dan di dalam pengiringan kita akan Tuhan pun, kita boleh mendapatkan satu makanan rohani yang menyehatkan dan menyegarkan kerohanian kita tentunya. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan zaman yang ada. Puji Tuhan. Dan saya juga bersyukur di sini Pak Suwito sudah seger ada di tengah-tengah kita. Sudah lama tidak bersama dengan kita. Karena kondisinya, dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Sehingga bisa bersama-sama dengan kita. Nah, kita rindukan berdoa supaya yang masih senang onsite, yang online ini
kita beri nasihat, kita ajak untuk bergabung dengan kita kembali. Amin. Karena Mbak Coronanya sudah kiwir-kiwir. Tidak lagi ada bersama dengan kita. Tapi tetap kita harus waspadalah dan waspadalah. Puji nama Tuhan. Itu harus yang kita perhatikan terhadap ajaran-ajaran yang seringkali menjatuhkan iman percaya kita, sehingga kita tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, nah, jemaat yang ada di Efesus ini, mereka sabar di dalam penderitaan. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar dalam penderitaan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa sebagai muridnya kita akan terlepas dari penderitaan. Sebaliknya, penderitaan malah menunjukkan jika kita ini muridnya untuk menyatakan apa? Kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, justru di tengah-tengah penderitaan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan dan penderitaan itu, harus siap, harus sabar menerima semuanya itu. Dan saya yakin dan saya percaya tidak semua luput dari yang namanya tantangan pencobaan. Semua mengalami, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun mengalami hal yang sama. Tetapi bedanya, ada orang yang sabar dan orang yang tidak sabar. Dikatakan di dalam Amsal Salomo bahwa orang sabar itu melebihi seorang apa? Pahlawan. Sabar, saudara. Saya tahu di sini ada banyak jemaat yang mengalami tantangan hidup yang luar biasa. Dan jemaat Efesus ini, kesabarannya sungguh diuji. Kalau tidak sabar, saya yakin saudara akan melangkah dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dan hasilnya adalah nihil, hasilnya kosong. Tetapi engkau sabar di dalam Tuhan, disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, kalau saudara tidak sabar, maka yang ada justru penderitaan lebih lagi. Karena apa? Masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Tetapi ketika kita sabar dan bertekun di dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan adalah kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Nah, penderitaan karena nama Tuhan adalah pengorbanan atau harga yang harus dibayar oleh para pengikut Tuhan. Semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Penderitaan ringan yang sekarang kita hadapi akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Nah, Bapak Ibu, loyal dan rela berkorban ini harus menjadi gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat di GBI Raja Wali. Amin. Nah, ada satu kesaksian yang luar biasa. Nah, beberapa hari yang lalu rekan kita Pak Melki itu waktu mau latihan dan dia pelayan sound, itu mereka jatuhnya karena bukan disengaja, karena jatuhnya ada angkot yang kurang ajar
ya main nyelonong sendiri, nggak tahu akibat penderitaan orang lain. Akhirnya jatuh, dia kabur. Kalau nulungi sih puji Tuhan saudara, nggak nulungi kabur saudara. Tangannya lecet semua, kakinya lecet semua, luka. Dan mungkin tangan kanannya mungkin kesleo. Saya lihat posisinya nggak sempurna. Tapi yang menjadi kesaksian buat kita bahwa dia tetap datang dan melayani Tuhan. Ini namanya loyal saudara. Setia. Ada satu kepatuhan di dalam Tuhan. Dan saya yakin apa yang dilakukan Pak Melki Bana itu, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu baginya lebih lagi. Amin. Harus ada kerelaan hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan saudara. Mungkin bukan hanya Pak Melki saja. Atau yang lainnya. Dan bersyukur kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita apalagi ibadah mulai 1, 2, dan 3. Nah, ada dengan setia, dengan loyalnya. OT bakwan itu selalu ada, saudara. Bersyukur. Kalau enggak ada itu, wah nyari keroncongan semua, saudara. Ini kerelaan hati, saudara. Loyal terhadap pekerjaan Tuhan. Hal yang kecil, saudara. Tapi di mata Tuhan, sesuatu hal yang besar. Amin. Saya seringkali sama tukang yang ada itu, saya ngasihnya juga enggak banyak-banyak saudara. Kalau cuacanya sudah panas, itu yang namanya galon 3 galon itu sehari entong saudara. Plus kalau ada es batu. Jadi saya selalu menyiapkan es batu. Nah, terkadang kalau saya enggak keluar, kalau kehabisan, terkadang saya bikin sendiri saudara. Yang cari plastik yang agak gede gitu, tak bikinin di dalam itu. Dan puji Tuhan, nah kalau setiap malam istri saya bilang, itu tukangnya sudah makan belum? Saya telepon dulu, Pak udah beli makan belum? Belum Pak Amos itu. Sama istri saya dibikinin. Hal yang kecil saudara, enggak muluk-muluk. Tapi itu tanda kerelaan kita, loyalitas kita. Bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Kalau kita mengerjakan sesuatunya buat Tuhan, ada damai dan sejahtera saudara. Enggak ngerasa, waduh saya sudah gini-gini. Ada banyak orang saudara mengerjakan sesuatu kerelaan hatinya itu dengan pamrih. Pengen dipuji, pengen dilihat orang. Jangan demikian saudara. Saya yakin dan saya percaya jemaat di GBI Raja Wali itu luar biasa. Loyal dan kerelaan hati yang luar biasa. Benar saudara, ini saya enggak bohong, benar luar biasa. Tuhan melihat jerilah saudara. Karena jerilah saudara tidak akan sia-sia. Kalau semuanya kita kerjakan buat Tuhan, semuanya itu adem, ayem, tentrem, loh jinawi. Amin. Apa ditambahin apa lagi? Malimpah-limpah. Berkat Gusti Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diajar untuk memiliki sikap yang loyal dan kerelaan hati untuk berkorban di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga saya yakin apa yang sudah kita kerjakan ini akan ada kemuliaan demi kemuliaan lebih lagi terjadi atas hidupmu dan saya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Kita mau katakan sama Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, Tuhan melihat hatimu dan menilai hidupku. Amin. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakanlah sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar jemaat mujikan dengan sungguh-sungguh hati. Selidiki aku. Tuhan sedang mengerjakan dan menyelidiki hati kita semua yang ada di tempat ini. Apakah benar saudara mengasihi Tuhan? Kalau Dia yang lebih dahulu melakukan hal yang baik dalam hidup saudara dan saya, mari kita kerjakan sama seperti apa yang jemaat Efesus lakukan. Ada loyalitas dan kerelaan hati berkorban untuk hormat kemuliaan namanya, sehingga kita percaya serilah yang kita kerjakan ini, Tuhan akan melimpahkan kita dengan kasih setianya. Telah kulihat, amin, haleluya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau bawa kami untuk terus memiliki sikap hati yang rela berkorban. Kami patuh, kami setia dalam segala hal bagimu Tuhan. Kianama ya rela baye, kira rela maya nana maya rela ya rela ya. Yes Lord, miliki sikap kerelaan hati di hadapan Tuhan lebih lagi. Dengan loyalitas yang kita kerjakan, maka kemuliaan Tuhan dari hari lepas hari dikerjakan di dalam hidupmu.
Apakah kita sudah mengerjakan semuanya ini bagi Tuhan? Koreksi diri lepas pribadi. Sehingga Tuhan tahu, jerih lelah yang saudara sudah lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, Engkau melihat hati-hati daripada jemaat-Mu yang ada ini. Dengan keberadaan yang ada ini Tuhan, dengan situasi dan kondisi yang ada, biarlah kami tetap tekun di dalam mengerjakan semuanya itu. Dan terlebih kami sabar di dalam kami menghadapi semua tantangan penderitaan yang ada. Dengan kesabaran itu Tuhan, Engkau boleh menunjukkan kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Kami taruhkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang ada ini Tuhan, supaya loyalitas dan kerelaan hati ini Dia kerjakan sampai pada akhirnya. Seperti jemaat yang di Efesus ini, sekalipun Tuhan tegur sehingga mereka boleh bertobat dan kembali kepada jalan yang Tuhan tetapkan, sehingga keselamatan terjadi atas kehidupannya. Demikian juga dengan jemaat-Mu Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kerjakan sesuatu baginya Tuhan, sehingga loyalitas dan kerelaan hati ini menjadi bagian hidup mereka. Dan nama Yesus sendiri dipermuliakan. Bapa, kami menaruhkan berkat-Mu dengan firman ini, kiranya dengan firman ini Tuhan, kehidupan jemaat-Mu yang ada di GPI Raja Wali semakin diubahkan dan menjadi baru, sama seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.